Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Iputu Ari Andika. Di sini kita akan membahas tentang pendidikan dan juga hal-hal menarik tentunya. Tetap ikuti saya bersama saya Iputu Ari Andika dengan NIM A111211010. Di video kali ini saya akan membahas tentang tugas psikosastra. Yang pertama adalah teori kepribadian psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Cek selengkapnya guys. Teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Teori psikoanalisis berhubungan dengan fungsi dan perkembangan mental manusia. Ilmu ini merupakan bagian dari psikologi yang memberikan kontribusi besar dan dibuat untuk psikologi manusia selama ini, yaitu terdiri dari tiga. Yang pertama, psikoanalisa sebagai teori kepribadian. Struktur kepribadian dibagi menjadi tiga menurut Freud, yaitu pertama satu id atau aspek biologi, kedua ego, aspek psikologis, yang ketiga superego, aspek sosiologis. Dinamika kepribadian intrinsik, hidup dan mati. Yang kedua, psikoanalisa teknik evaluasi kepribadian. Mengevaluasi kepribadian seseorang, psikoanalisa menggunakan teknik menganalisa dengan mengeluarkan faktor-faktor yang ada dalam alam bawah sadar seseorang. Yang ketiga ada psikoanalisa sebagai teknik terapi. Nah, psikoanalisa juga dikenal sebagai terapi, yaitu teknik untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kejiwaan tertentu. Selanjutnya ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian menurut Freud adalah bagaimana energi psikis didistribusikan dan dipergunakan oleh Das Es dan Das Ich dan Das Über Ich. Freud menyatakan bahwa energi yang ada pada individu berasal dari sumber yang sama, yaitu makanan yang dikonsumsi. Freud bagian terbesar dalam pikiran seseorang adalah alam bawah sadar. Freud menyatakan bahwa alam bawah sadar adalah sumber motivasi dan dorongan terhadap hasrat seseorang, baik yang sederhana seperti makan, seks, maupun kreativitas seperti berkarya. Selanjutnya ada implikasi teori psikoanalisis dalam pendidikan. Dalam pendidikan moral, teori psikoanalisis memberikan sumbangan pelatihan perbuatan, baik dengan selalu melakukannya berulang-ulang atau mengajak anak melihat akibat perbuatannya. Jadi di sini sebenarnya pintar-pintar seorang guru melakukan aktivitas di luar ruangan dan langsung memberikan contoh yang baik dan memberikan studi kasus agar siswa menjadi paham apa yang diperbuat itu juga akan didapatkannya. Nah, teori psikoanalisis juga memberikan sumbangan dalam mengenalkan perbedaan jenis kelamin pada anak. Orang tua dapat mengenalkan kepada anak tata cara pergaulan antara jenis kelamin sejak usia dini. Anak laki-laki dan anak perempuan berbeda secara fisik. Oleh karena itu, mereka harus diberikan pendidikan yang dapat mengembangkan potensi-potensi unik berdasarkan jenis kelaminnya. Pada dasarnya, kepribadian dan karakter seseorang merupakan hasil dari dinamika tiga komponen di alam bawah sadar, menurut Freud. Yang pertama itu ada yang namanya id. Id adalah naluri yang menekan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, seks, dan lain-lain. Id bertujuan untuk memenuhi hawa nafsunya tanpa memperdulikan orang lain. Yang penting dirinya senang, puas, dan juga bahagia. Yang kedua ada superego. Adalah moralitas yang terbentuk dari lingkungan. Bisa jadi dari luar, larangan orang tua, hukum-hukum, dan norma yang berlaku. Superego bertujuan untuk mentaati segala peraturan. Itulah mengapa id dan superego seringkali berbenturan, karena tujuan id dan superego berbeda, sehingga memunculkan konflik batin.
Karena id dan superego saling berbenturan, untuk itulah ego muncul sebagai penghubung antara id dan superego. Ego berada di alam sadar dan tak sadar, yang membantu manusia untuk memutuskan dan menyelesaikan masalah dengan cara berpikir yang logis. Nah, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow. Biografi Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1980 dan meninggal karena serangan jantung pada 8 Juni 1970. Maslow awalnya memilih hukum sebagai bidang studinya di City College, New York. Namun pada akhirnya ia memilih bidang studi psikologi di Universitas Wisconsin dan meraih gelar sarjana pada tahun 1930, sarjana penuh tahun 1931, dan meraih doktor pada tahun 1934. Maslow memutuskan untuk belajar psikologi karena pengaruh behaviorisme Watson. Teori kebutuhan Abraham Maslow. Yang pertama, teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri manusia terdapat dua hal, yaitu yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua, kekuatan untuk menolak atau melawan perkembangan itu. Ia kemukakan pada tahun 1968. Maslow mengungkapkan bahwa manusia dimotivasi oleh sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk setiap spesies, tidak berubah dan tidak berasal dari sumber genetis atau naluriah. Berikut kurang lebih bahan dalam teorinya. Kebutuhan dasar tersebut membentuk sebuah hierarki kebutuhan, yaitu sebagai berikut. Seperti fisiologi, itu sebagai kebutuhan dasar. Yang kedua, rasa aman, cinta kasih, penghargaan, dan aktualisasi diri. Menurut Koeswara 1991, berdasarkan fakta yang ada menyebutkan bahwa jantung dari teori Maslow ialah proses motivasional manusia, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam pandangan Maslow, susunan kebutuhan-kebutuhan dasar yang bertingkat itu merupakan organisasi yang menyadari motivasi manusia yang menghasilkan dinamika kepribadian. Maslow sendiri dalam Feitz dan Feitz 2010 memperkirakan bahwa rata-rata penemuan kebutuhan individu dapat mencapai fisiologis 85%, keamanan 75%, cinta dan keberadaan 50%, penghargaan 40%, dan aktualisasi diri 10%. Saya menutup video ini dengan kata-kata dari Abraham Maslow, yaitu hanya orang yang kreatif, yang fleksibel, yang benar-benar dapat mengelola masa depan. Hanya orang-orang yang dapat menghadapi hal baru dengan percaya diri tanpa rasa takut. Abraham Maslow. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.